Shalom, pemirsa yang diberkati Tuhan, bertemu kembali dalam seri pelajaran Sekolah Sabat. Untuk memulai, mari sama-sama kita berdoa. Tuhan yang baik, Tuhan yang penuh kasih, pada saat ini kami akan mempelajari sedikit dari firman-Mu. Kiranya Tuhan memberkati kami dan memberikan Roh Kudus-Mu kepada kami, supaya kami dapat mengerti apa yang kami pelajari pada hari ini. Ampuni salah kami Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Pelajaran Sekolah Sabat hari ini, Senin 24 Juni 2024, berjudul Pengharapan akan Kedatangan Yesus yang Segera. Untuk mempelajarinya, kita dapat membaca dari Yohanes 14 ayat 1-3 dan Titus 2 ayat 11-14. Dalam Yohanes 14 ayat 1-3 berbunyi, "Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada." Di dalam Titus 2 ayat 11-14, berbunyi, "Karena kasih karunia Allah yang telah menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana, adil, dan beribadah di dalam dunia ini dengan menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia dan pernyataan kemuliaan Allah yang Maha Besar dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus, yang telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan dan untuk menguduskan bagi dirinya suatu umat kepunyaannya sendiri yang rajin berbuat baik." Mengingat tantangan masa depan dan masa kesesakan yang akan datang, mengapakah ayat-ayat ini begitu menguatkan kita? Kata-kata Yesus, "Janganlah gelisah hatimu," adalah kepastian bahwa Dia tidak akan pernah meninggalkan kita dan akan datang kembali untuk membawa kita pulang ke rumahnya. Dunia ini bukanlah rumah kita. Hari yang baik akan datang. Ada satu dalam setiap 25 ayat Perjanjian Baru berbicara tentang kedatangan kembali Tuhan Yesus kita. Ketika hari-hari menjadi gelap dan kekuasaan negara gereja yang menindas mengancam kehidupan kita, janji kedatangan Kristus yang memenuhi hati kita dengan pengharapan. Inilah pengharapan yang diberkati, yang telah mengilhami umat Allah yang setia di setiap generasi. Untuk itu kita dapat membaca dari Wahyu 6 ayat 15-17 dan Yesaya 25 ayat 8 dan 9. Wahyu 6 ayat 15-17 berbunyi, "Dan raja-raja di bumi dan pembesar-pembesar serta perwira-perwira dan orang-orang kaya serta orang-orang berkuasa dan semua budak serta orang merdeka bersembunyi dalam gua-gua dan celah-celah batu karang di gunung. Dan mereka berkata kepada gunung-gunung dan kepada batu-batu karang itu, 'Runtuhlah menimpa kami dan sembunyikanlah kami terhadap Dia yang duduk di atas tahta dan terhadap murka anak domba itu. Sebab sudah tiba hari besar murka mereka dan siapakah yang dapat bertahan?' Yesaya 25 ayat 8 dan 9 berisikan, Ia akan meniadakan maut untuk seterusnya. Dan Tuhan Allah akan menghapuskan air mata daripada segala muka, dan aib umatnya akan dijauhkannya dari seluruh bumi sebab Tuhan telah mengatakannya. Pada waktu itu, orang akan berkata, 'Sesungguhnya inilah Allah kita, yang kita nanti-nantikan supaya kita diselamatkan. Inilah Tuhan yang kita nanti-nantikan. Marilah kita bersorak-sorak dan bersukacita oleh karena keselamatan yang diadakannya.'" Nah, kita dapat membandingkan sikap orang yang diselamatkan dan orang yang terhilang yang dinyatakan dalam ayat-ayat ini. Apakah yang menjelaskan perbedaan antara kedua pola pikir ini? Orang fasik menyadari konsekuensi mengerikan dari dosa. Sementara orang benar menerima anugerah, kasih karunia yang luar biasa.
Pemberontakan terhadap Allah membawa kepada ketakutan, rasa bersalah, penghukuman, dan pada akhirnya kehilangan kekekalan. Tanggapan kita terhadap anugerahnya yang menyelamatkan akan membawa kita kepada pengampunan, damai sejahtera, dan sukacita yang kekal pada saat kedatangannya yang mulia. Untuk itu kita dapat membaca dari Wahyu 15 ayat 3 dan 4 dan Wahyu 19 ayat 7. Wahyu 15 ayat 3 dan 4, dan mereka menyanyikan nyanyian Musa, hamba Allah, dan nyanyian anak domba. Bunyinya, besar dan ajaib segala pekerjaanmu ya Tuhan, Allah yang maha kuasa. Adil dan benar segala jalanmu ya Raja, segala bangsa. Siapakah yang tidak takut ya Tuhan, dan yang tidak memuliakan namamu? Sebab engkau saja yang kudus, karena semua bangsa yang akan datang dan sujud menyembah engkau. Sebab telah nyata kebenaran segala penghakimanmu. Wahyu 19 ayat 7 berisikan, marilah kita bersukacita dan bersorak-sorai, dan muliakan dia. Karena hari perkawinan anak domba telah tiba, dan pengantinnya telah siap sedia. Bagaimanakah respon orang-orang yang telah ditebus terhadap keselamatan mulia yang diberikan secara cuma-cuma melalui Kristus? Salib Kristus akan menjadi ilmu pengetahuan dan nyanyian umat tebusan selama-lamanya. Dalam Kristus yang dimuliakan itu, mereka akan melihat Kristus yang disalibkan, bahwa pencipta segala dunia, penentu semua tujuan harus mengesampingkan kemuliaannya dan merendahkan dirinya kepada manusia. Akan selalu membangkitkan keheranan dan kekaguman alam semesta. Kita dapat membaca kutipan ini dalam buku Ellen G. White, Kemenangan Akhir, halaman 550. Dan untuk itu kita dapat juga membaca dalam Wahyu 12 ayat 17, Wahyu 17 ayat 13 dan 14, dan Wahyu 19 ayat 11 sampai 16. Wahyu 12 ayat 17, maka marahlah naga itu kepada perempuan itu, lalu pergi memerangi keturunan yang lain, yang menuruti hukum-hukum Allah dan memiliki kesaksian Yesus. Wahyu 17 ayat 13 dan 14 berisikan, mereka seia sekata, kekuatan dan kekuasaan mereka berikan kepada binatang itu. Mereka akan berperang melawan anak domba, tetapi anak domba akan mengalahkan mereka, karena ia adalah Tuhan di atas segala Tuhan dan Raja di atas segala Raja. Mereka bersama-sama dengan dia juga akan menang, yaitu mereka yang telah dipilih dan yang setia. Dan dalam Wahyu 19 ayat 11 dan sampai 16 berisikan, lalu aku melihat sorga terbuka, sesungguhnya ada seekor kuda putih, dan ia akan menungganginya yang bernama Setia dan yang benar. Ia menghakimi dan berperang dengan adil. Dan matanya bagaikan nyala api, di atas kepalanya terdapat banyak mahkota, dan padanya ada tertulis suatu nama yang tidak diketahui seorang pun kecuali ia sendiri. Dan ia memakai jubah yang telah dicelupkan dalam darah, dan namanya ialah Firman Allah. Dan semua pasukan yang di surga mengikuti dia. Mereka menunggang kuda putih dan memakai lenan halus yang putih bersih. Dan dari mulutnya keluarlah sebilah pedang yang tajam yang akan memukul segala bangsa. Dan ia akan menggembalakan mereka dengan gada besi, dan ia akan memeras anggur dalam kilangan anggur, yaitu kegeraman murka Allah yang maha kuasa. Dan pada jubahnya dan pahanya tertulis suatu nama, yaitu Raja segala Raja dan Tuan di atas segala Tuan. Perhatikan dengan seksama perkembangan dari ayat-ayat ini. Apakah yang dikatakan oleh perkembangan ayat-ayat ini tentang peperangan terakhir di bumi dan kemenangan Kristus yang terakhir? Tuhan memberkati. Mari sama-sama kita berdoa. Tuhan yang baik, Tuhan yang penuh kasih, kami telah mendengarkan sedikit dari firman-Mu. Kiranya Tuhan berkati firman-Mu supaya apa yang telah kami pelajari dapat kami
perapkan dalam kehidupan sehari-hari kami, Tuhan. Berkati juga pemirsa yang bersama-sama belajar dengan kami, memberkati mereka jika mereka dalam kesulitan, memberikan mereka juga jalan keluar yang terbaik, dan memberkati kesehatan mereka. Ampuni dosa kami, Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.